Baik, selamat siang Kak Wahyono. Kita bertemu kembali di sesi diskusi kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Wahyono? Selamat siang Bu, Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Ya, Alhamdulillah saya juga baik Pak Wahyono. Nah, Pak Wahyono, hari ini kita akan diskusi ya terkait persiapan Pak Wahyono akan melakukan coaching kepada rekan sejawat ya. Ya, benar sekali Bu. Ya, gimana perasaan Pak Wahyono nih sebelum melakukan percakapan coaching dengan teman sejawatnya? Ya, perasaan saya mungkin agak sedikit deg-degan ya Bu ya, karena disupervisi sama Ibu. Tapi harapan saya nanti ketika penerapannya saya bisa percaya diri Bu. Karena secara mental saya sebenarnya sudah menyiapkan, tinggal pelaksanaannya saja Bu, gitu Bu. Nah, luar biasa ya, berarti sudah persiapan. Namun sebelum kita melangkah ke proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Yono nantinya, kita sedikit dulu melakukan diskusi tentang rubrik ya Pak, tentang rubrik coaching yang akan Bapak lakukan nanti gitu ya. Nah, Ya, izin baik saya Bu. menampilkan layar gitu ya Pak untuk melihat rubrik yang akan kita yang akan kita diskusikan pada hari ini. Nah, Pak Yono, pada kesempatan kali ini, ketika akan melakukan coaching nanti, itu Pak Wayono akan memiliki tujuan apa nantinya Pak, ketika melakukan coaching dengan rekannya? Uh, saya ingin ini Bu, ketika saya melakukan percakapan coaching, saya berharap saya itu mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga saya bisa menggali informasi yang lebih dalam terkait kekuatan-kekuatan apa saja yang ada pada diri coach saya. Saya lebih dominan ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot dalam praktek coaching nanti. Iya, berarti pertanyaan berbobot ya, yang akan menjadi tujuan ataupun area pengembangan nantinya yang ingin Pak Wahyono tonjolkan di percakapan nanti, seperti itu. Nah, pertanyaan berbobot Ya, yang benar seperti sekali. apa yang ingin Pak Wahyono kembangkan seperti itu? Saya inginnya memiliki pertanyaan berbobot yang dapat pertanyaan tersebut dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengar secara aktif, sehingga Iya. dari pertanyaan berbobot itu nantinya saya bisa menemukan kekuatan-kekuatan apa saja yang dimiliki oleh coach saya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Itu aja sih Bu. Ya, jadi berarti ya seperti yang Pak Wayono sampaikan, pertanyaan berbobot itu nantinya bisa berupa pertanyaan terbuka, begitu ya. Benar Nah, sekali. kemudian Pak Yono juga menyampaikan mendengarkan secara aktif, begitu. Nah, seperti apa Pak Yono mendengarkan secara aktif yang akan dilakukan seperti itu? Ya, harapan saya ketika saya memberikan pertanyaan berbobot, coach saya itu dapat memberikan penjelasan yang lebih detail, Bu. Sehingga coach saya sebagai coach itu hanya mendengarkan, dan selebihnya deskripsi, penjelasan, semua itu secara gamblang disampaikan oleh coach saya, sehingga coach saya itu menyampaikan informasi dalam hanya mendengar saja, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot selanjutnya. Ya, baik. Biasa nih Pak Wayono, jadi harapannya ketika Pak Wayono nanti mengembangkan area pengembangan dalam hal pertanyaan berbobot, nantinya coachingnya akan mampu memberikan penjelasan atau fakta yang memang betul-betul dirasakan begitu ya Pak? Iya, benar sekali Bu. Pak Wayono, terkait dari area pengembangan area berbobot. Nah, saat ini kemampuan memberikan pertanyaan berbobot yang sudah Bapak miliki itu sampai di mana? Kalau kita memiliki skala 0 sampai 10, itu posisi kompetensi pertanyaan berbobot yang dimiliki itu sudah sampai di mana, Pak Wahyono? Kalau Ibu berikan skala 1 sampai 10, mungkin posisi sekarang masih di angka atau 6 begitu, Bu. Ya, seperti apa itu gambarannya Pak Wahyono di angka 6 tersebut? Saya masih satu sampai dua kali itu masih menggunakan pertanyaan terbuka, tapi tanpa kata kunci, Bu. Sudah
tanpa ada kata kunci, sehingga menurut saya itu kurang berbobot, masih lari ke sana lari ke sini gitu, Iya, belum sesuai dengan dia sebenarnya. iya. Eh, tadi Pak Wayan menyatakan kemampuannya di atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka, namun tanpa mengandung kata kunci. Nah, kata kuncinya seperti apa yang Pak Wayono maksudkan di sini, seperti itu? Kata kunci itu maksudnya, Bu, kita mengetahui ketika coach saya itu menjelaskan sesuatu, saya tahu maknanya, Bu. Makna yang dia Iya, sampaikan itu apa, katanya itu apa, kata kuncinya itu yang saya akan gunakan sebagai memberikan pertanyaan berbobot. Tapi posisi saya saat ini, saya masih sulit itu menemukan kata kunci dari coach saya, sehingga ketika saya memberikan pertanyaan berbobot, kadang mhm, saya masih belum belum sesuai gitu, masih lari ke sana lari ke sini gitu, Bu. Belum mhm, belum sesuai dengan yang diharapkan lah, Bu, pokoknya, Bu. Begitu, Bu. iya. Oke, jadi yang harapannya Pak Wayono nanti ketika mau meningkatkan pengembangan pertanyaan berbobot ini, dari angka 6 menuju angka berapa nih, Pak? Sehingga nanti bisa mendapatkan kata-kata yang memiliki makna seperti yang Pak, Wayono sampaikan tadi ya dari coaching-nya seperti itu. Mhm. Posisi saya tentunya, Bu, harapan saya ya ada di posisi 10, Bu, ya, kalau Ibu kasih skala Ya, saya, benar. 1 Ya sampai betul. 10, saya pengennya di 10 nih, ya, biar mantap, ajukan pertanyaan yang terbuka, dan berasal dari mendengarkan, gitu. Oke, jadi harapannya nanti maksimal di angka 10 dalam rangka, pengembangan pertanyaan berbobot sehingga dapat menangkap kata kunci gitu ya, Pak, dari, coaching-nya begitu ya. Nah, untuk Iya, menuju ke benar angka sekali. 10 itu, apa saja strategi yang akan Bapak Wahyono lakukan? Kebetulan saya sudah berlatih ini, Bu, ketika saya berdiskusi dengan teman, saya berusaha semaksimal mungkin menemukan kata-kata kunci. Saya sering berlatih mendengarkan, kemudian ketika mendengarkan saya berusaha menemukan kata kunci, bagaimana saya mengenali maksud dari tujuan dari coach itu menyampaikan apa, kemudian dari kata kunci itu saya berikan pertanyaan berbobot sehingga percakapan itu ngalir, Bu, ngalir darinya. Kuncinya itu adalah saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot proses Iya. coaching saya. Berarti strateginya untuk bisa mencapai ke angka 10 itu salah satunya berlatih dengan, berlatih untuk mendengarkan begitu ya Dengarkan sehingga juga, mhm, iya, mhm, lebih banyak mendengarkan, Bu. iya, berarti lebih banyak mendengarkan, dari apa yang disampaikan oleh coachee atau orang lain gitu ya, Pak, berlatih fokus begitu ya? Heeh, mhm. Nah, selain berlatih mendengarkan, apalagi nih Pak Joko, upaya lain atau strategi lain sehingga bisa mencapai harapannya di angka 10? Ya, selain mendengarkan, ya Ibu mendengarkan, kemudian dari mendengarkan itu saya dapatkan kata kunci, kemudian dari kata kunci saya berikan pertanyaan berbobot, dan dari pertanyaan berbobot itu saya akan mendapatkan informasi yang lebih dalam, lebih rinci dari coach saya, sehingga coach itu nanti dapat melakukan tindakan-tindakan itu berdasarkan apa yang ada dalam kekuatannya sendiri dan bukan dari saya. Oke, baik Pak Wandono. Ya, jadi dari rubrik yang sudah kita tampilkan, nanti yang akan dikembangkan itu adalah pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan nanti Iya, ketika di pelaksanaan coaching-nya nanti, apa yang menjadi harapan Pak Wayono hari ini, yaitu tentang pertanyaan berbobot itu memang mampu nanti atau betul-betul dapat dilaksanakan di kegiatan coaching kepada teman sejawatnya ya, Pak. Nah, iya.
Baik, Pak Wayono, sepertinya persiapan sudah sangat baik sekali. Jadi silakan melakukan coaching dengan teman sejawatnya. Mudah-mudahan harapan kita hari ini dengan pengembangan area pengembangan pertanyaan berbobot itu memang betul-betul nanti mampu menggali potensi coaching yang Bapak inginkan di percakapan ini. Selamat melaksanakan Pak Wayono. Baik, terima kasih Bu Okta. Selamat siang. Halo Bu Esmedar, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Pak Wahyu. Ya Bu, apa kabar ini Bu? Sudah lama nggak ketemu. Alhamdulillah Pak, sehat-sehat saja. Ya Pak ya, karena kesibukan kita jadi jarang bertemu nih. Iya, apa Bu kesibukannya hari ini Bu? Akhir-akhir ini kesibukannya apa saja Bu? Selain jadi fasil, kita kesibukan di sekolah. Tadi juga saya ada kegiatan menghadiri panen karya CGP Angkatan 8. Luar biasa Bu ya, banyak sekali aktivitasnya. Mudah-mudahan Ibu selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalankan tugas Ibu sebagai fasil dan sebagai pengajar di sekolah Ibu. Terima kasih Bu sudah mengundang saya ini untuk berdiskusi. Kira-kira ada apa nih Bu? Mau kita diskusi tentang apa ini? Kok teman-temannya mengajak diskusi ini? Nah inilah Pak, saya udah lama ini pengen cerita-cerita sama Bapak. Kebetulan sekarang saya sudah menjadi kepala sekolah nih Pak. Oh, sudah menjadi kepala sekolah, alhamdulillah. Maklum lah Pak, kepala sekolah baru. Jadi masih banyak harus belajar, kadang banyak terkendala. Jadi di sini saya memiliki anggota lah atau rekan yang karakternya perlu kita bina sedikit supaya lebih bagus memberikan pelayanan baik terhadap siswa maupun terhadap orang tua atau teman sejawat. Cuman untuk melakukan pembinaan saya agak-agak khawatir nanti salah penempatan. Jadi sebelum saya lakukan saya ingin diskusi dulu dengan Bapak. Jadi tujuan dari diskusi ini Ibu ingin curhat mungkin ya bahasanya tentang guru-guru yang ada di sekolah Ibu, bagaimana untuk membina mereka. Iya, karena Ibu ada salah seorang guru yang dia memang bukan berasal dari ilmu keguruan, jadi untuk karakter misalnya kita sama cara bicaranya agak perlu diperhalus sedikit gitu. Menurut saya baik, gitu. Ibu. Gimana strateginya yang pas? Ibu kan ingin menemukan strateginya Bu ya. Sedikit saya bertanya Bu, menurut Ibu ini guru yang baik itu guru yang bagaimana sih Bu sebenarnya Bu? Menurut saya guru yang baik itu ya guru yang selalu memberikan keteladanan baik dalam bersikap maupun berkata-kata. Ya baik, yang memberikan keteladanan, bersikap maupun bertutur kata ya Bu ya. Baik Ibu, untuk kondisi saat ini dari sekolah yang Ibu pimpin, kalau saya beri skala Ibu 1 sampai 10, karakter di sekolah Ibu itu karakter baiknya itu masih di angka berapa Ibu? Kalau dari angka 1 sampai 10. Kalau dirata-ratakan mungkin sudah 8 ya Pak. Cuman ada spesifik satu orang lah yang membuat nilai itu menjadi lebih turun. Karena dalam itu sekolah kan kita sistem satu bagus, satu saja bermasalah, nanti akan mengimbas ke semuanya. Saya nggak mau itu terjadi. Jadi sebelum itu saya ingin antisipasi gitu.
Baik, kalau saya boleh simpulkan tadi ada di angka 8 ya Bu, secara keseluruhan ini. Oh ya, Walaupun masih ada satu yang mungkin di bawah angka 8. Harapan ya. Ibu ini ke depan Bu, maunya di angka berapa nih Bu, kalau saya skalakan 1 sampai 10 ini Bu? Oh, oh gitu ya Pak. Mhm. Ini secara ini agak pengecualian yang satu ini. Kalau yang satu orang ini saya mungkin kasih nilainya 6 lah gitu. Nah, 6, baik. bisa 8 kayak gitu. Baik, saya bicara tentang kita bicara tentang guru yang satu tadi Bu. Oh iya iya. Saya nggak ingin tahu namanya siapa. Ya enggak perlu. Kita butuh Dari strategi. pengamatan, iya, kalau dari pengamatan Ibu ini, sebenarnya guru yang satu itu inginnya diperlakukan seperti apa sih Bu? Itu saya sudah coba perlakukan dengan memberikan dia respon positif setiap apa yang dilakukan, dan saya mengangkat yang positif-positif dan memberikan kesempatan kepada dia untuk mengembangkan kompetensi. Ternyata membuat dia menjadi merasa lebih dari yang lain. Jadi timbul suatu agak sedikit sombong gitu jadinya. Jadi kita pengennya dengan menambah kompetensi, dengan dia sering ikut kegiatan, kita berikan respon positif, dia menjadi seperti ilmu padi lah, seperti itu. Nyatanya tidak. Gitu. Baik Ibu. Ya, baik Ibu. Dari kondisi tersebut, Ibu, saya ingin bertanya sama Ibu, Ibu harus bagaimana ini Bu untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu? Ya. Mungkin saya itulah Pak, mungkin saya coba memanggilnya secara pribadi dulu ya Pak ya. Saya dampaknya secara pribadi, tapi mungkin tidak langsung ke permasalahan. Mungkin saya perlu cari-cari informasi karena saya baru, saya perlu cari-cari informasi dulu orang-orang terdekatnya, bagaimana karakternya sesungguhnya sebelumnya gitu Pak. Baik, jadi Ibu ingin panggil secara pribadi ya, ingin tahu sebenarnya latar belakang itu gitu. Iya. Dari teman sejawatnya atau dari guru itu sendiri. Lalu bagaimana Bu Ibu melihat ini sangat yakin gitu, yakin bisa Ibu lakukan sehingga guru ini nanti bisa berubah. Seberapa yakin Ibu? Ya saya yakin lah, mungkin kalau diukur keyakinannya mungkin bisa berhasilnya 80 atau 90% lah Pak. Karena kita dengan mencari tahu lewat teman sejawatnya dan memanggil dia secara pribadi, sekedar untuk bercerita, dulu tidak langsung ke topik, mungkin nanti saya bisa menemukan strategi yang pas untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, benar sekali Bu. Kira-kira nih Bu, kalau saya bertanya sama Ibu ini kapan ini bisa dimulai Bu dalam waktu dekat ini Bu? Mungkin hari Senin. Kalau saya udah lihat juga daftarnya, sepertinya hari Selasa dia hanya piket saja, jadi mungkin punya banyak waktu untuk bicara. Saya akan cari, insya Allah dalam minggu ini Pak. Dalam minggu ini Bu ya, kalau bisa cepatnya hari Senin begitu. Oh iya. Baik, saya sangat penasaran sekali nih Bu, ketika Ibu nanti berdiskusi dengan beliau, bagaimana hasilnya, saya sangat penasaran sekali. Baik Ibu, lalu bagaimana Bu, menurut Ibu, kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini? Alhamdulillah ya Pak ya, setelah bertemu Bapak, setelah saya diskusi dengan Bapak, jadi apa yang tadi menjadi permasalahan saya sudah dapat benang merah solusinya dengan Bapak tadi menggali atau mengarahkan saya, sehingga saya sudah mendapat suatu kesimpulan apa yang akan saya lakukan. Itu ya, pertama memanggilnya, kemudian juga mencari tahu lewat teman-teman sejawat
Dan insya Allah saya akan lakukan minggu depan. Saya sudah tidak sabar lagi ingin melihat hasilnya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, luar biasa, Bu. Saya pun nggak sabar ini, Bu, untuk menunggu. Boleh, Bu, kita diskusi lagi minggu depan, Bu? Oh, boleh, Pak. Terima kasih. Nanti saya kabari secepatnya hasilnya sama Bapak. Oke. Iya, baik Bu. Saya menunggu loh, Bu. Menunggu minggu depan kita akan diskusi lagi. Kita Iya. akan melihat bagaimana perubahan-perubahan yang akan Ibu lakukan nantinya. Mudah-mudahan guru kita tersebut bisa berubah sesuai dengan yang Ibu harapkan. Baik Ibu, terima kasih atas diskusinya pada sore hari ini. Mungkin cukup sekian dulu atau ada lagi mau dibicarakan, Bu? Untuk saat ini sudah, Pak. Terima kasih banyak. Saya berterima kasih sekali waktu Bapak di sore hari ini. Saya senang sekali. Jangan bosan ya, Pak, kalau seandainya nanti saya hubungi lagi untuk membicarakan topik yang lainnya. Saya sedang menunggu Ibu untuk menghubungi saya lagi nanti Ibu minggu depan. Oke. Ya, saya juga akan mendengarkan cerita dari Ibu. Terima kasih Bu. Saya mungkin izin pamit dulu Bu. Cukup sekian diskusi di kita hari ini. Sama-sama Pak. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Wahyono. Kita bertemu kembali ya setelah pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan dengan teman sejawat. Nah, gimana nih Pak perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Ya, selamat siang Bu. Ya, alhamdulillah percakapan coaching tadi berjalan dengan lancar. Tentunya perasaan saya sangat gembira karena dari hasil proses coaching tadi saya sedikit pun tidak ada mengarahkan coach saya untuk bagaimana melakukan tindakan-tindakan atau aksi coach saya, dan dari permasalahan coach saya tadi, coach saya sendiri tadi yang menemukan bagaimana untuk mengatasi masalah yang sedang ia hadapi. Ya. Tadi saya sudah mengamati juga Pak ya dari pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan dengan coachingnya tadi, itu memang sangat luar biasa. Dari pertanyaan berbobot yang sudah Bapak lakukan tadi itu langsung direspon oleh coachingnya, kemudian juga dapat dimaknai oleh coachingnya sehingga keterbukaan itu muncul antara coach dan coachingnya. Nah, ya ini dari apa yang saya catat tadi selama percakapan coaching. Kemudian untuk kembali ke tujuan kita tadi sebelum pelaksanaan coaching, yang mana Bapak ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya. Nah, dalam pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan itu bagaimana menurut Bapak terkait kemampuan membuat pertanyaan berbobot tersebut? Kalau menurut saya pribadi, Bu, saya sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Bu. Saya sudah berusaha menemukan kata kunci dari coach saya, sehingga ketika saya temukan kata kunci tersebut, saya berusaha untuk mengulangi lagi, menyimpulkan apa yang coach saya sampaikan. Setelah saya simpulkan, saya baru memberikan pertanyaan. Karena itulah saya mengatakan gitu, karena dari kata kunci itu dengan pertanyaan berbobot nyambung gitu Bu, untuk menanyakan pertanyaan lainnya. Baik. Nah, ketercapaiannya menurut Bapak Wahyono seperti apa dari poin 6 menuju 10 itu, apakah sudah terwujud atau bagaimana? Kalau menurut saya sudah terwujud Bu. Tadi kalau saya sampaikan masih 1 atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka, tapi masih tanpa kata kunci. Kalau dari hasil coaching saya tadi, saya sudah mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dari mendengarkan kemudian saya menyimpulkan penjelasan dari coach saya, menemukan kata kuncinya sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Sudah ada perubahan kalau menurut saya, Bu. Ya.
Ya, alhamdulillah Pak Wayono itu juga sesuai dengan apa yang saya amati juga tadi ya. Saya juga memiliki beberapa catatan-catatan kecil saat mengamati Pak Wayono melakukan proses coaching bersama coachingnya tadi, yaitu bahwa tadi Pak Wayono juga sudah terlihat menangkap banyak kata kunci dari apa yang telah disampaikan oleh coachingnya, kemudian juga mampu mendengarkan aktif dan memberdayakan koci. Kemudian juga sudah tadi mencatat bahwa Pak Wayono sudah mampu juga menciptakan hubungan yang baik, kemitraan bersama antara Bapak dengan kocinya, gitu yang saya catat. Nah, ke depannya apakah ada lagi ya atau apalagi kompetensi yang ingin Pak Wayono tingkatkan atau Pak Wayono maksimalkan lagi nih Pak? Ya, ke depan kalau tadi saya sudah berpraktik coaching, saya sudah mampu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin ke depan saya akan fokus untuk ini Bu, berlatih bagaimana memberdayakan coach begitu, karena menurut saya masih kurang di bagian memberdayakan coach ini Bu. Iya, baik Pak Wayono. Dari memberdayakan koci ya, seperti itu yang ingin ditingkatkan. Kalau boleh tahu seperti apa upayanya ke depan Pak untuk meningkatkan memberdayakan koci ini? Ya tentunya saya juga harus berlatih Bu ya, karena yang namanya coaching ini kan tidak bisa dilakukan 1 sampai 2 kali gitu Pak. Kompetensi coaching ini kan ada 3, ada mendengar aktif, ada memberdayakan coaching, kemudian memberikan pertanyaan bobot. Dan itu semua harus dibiasakan Bu melalui diskusi-diskusi kita dengan rekan sejawat di sekolah, kemudian bersama peserta didik. Sebisa mungkin kita lebih banyak mendengar, kemudian bagaimana kita memberdayakan mereka dalam percakapan dan memberikan pertanyaan bobot. Intinya harus banyak belajar Bu, harus banyak membiasakan baik dalam percakapan di sekolah maupun dalam kehidupan kita di lingkungan sekitar. Ya, berarti ingin terus berlatih, banyak belajar, gitu ya Pak, agar kompetensi coachingnya bisa meningkat lebih baik lagi agar bermanfaat bagi orang-orang di sekitar, teman sejawat ataupun untuk kehidupan pribadinya. Baik, luar biasa sekali Pak. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Wayono. Semoga apa yang kita harapkan bersama dapat terwujud, terutama dalam kompetensi coaching ini. Terima kasih Pak Wayono. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih kepada Ibu sudah menilai saya, dan dari diskusi tadi saya bisa simpulkan rupanya saya ini bisa berubah gitu kan. Dan dari yang Ibu sampaikan, dari data yang Ibu sampaikan, ternyata sama dengan mampu nih di angka 10 gitu. Terima kasih banyak Bu atas terima kasih kembali Pak Wayono. Saya juga kedepannya terbuka ketika Pak Wayono ingin diskusi lagi terkait peningkatan coaching atau apapun yang ingin didiskusikan, silakan hubungi saya begitu ya Pak Wayono. Baik Bu, siap. Baik Pak Wayono, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.